Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Durrahma dengan NIM 2108483. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Sebelum mengetahui apa itu konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga, kita harus tahu dan mengerti tentang apa itu pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Maksudnya, di sini pembelajaran pendidikan jasmani sangat berperan penting dalam menyeimbangkan pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Karena, jika pembelajaran hanya monoton dilakukan dalam ruangan saja, siswa cenderung akan merasa bosan dan kaku karena pembelajaran yang dipelajari hanya tentang materi dan materi, tanpa adanya hiburan dan rekreasi. Sehingga, pendidikan jasmani atau aktivitas jasmani sangat diperlukan dalam lingkungan sekolah untuk kembali menyegarkan pikiran siswa yang telah lama belajar di ruang kelas. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan jasmani harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani bukan hanya aktivitas jasmani itu sendiri, tetapi juga untuk mengembangkan potensi siswa melalui aktivitas jasmani. Dan juga banyak terdapat pengertian pendidikan jasmani yang lainnya menurut para ahli. WHO memprediksi pada tahun 2020 sebanyak 73% kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular. Sehingga kita sebagai calon pendidik olahraga atau guru olahraga, kita harus memberikan motivasi atau memberikan pikiran terbuka tentang betapa pentingnya aktivitas jasmani kepada siswa maupun lingkungan masyarakat di tempat di mana kita berada. Tujuan pendidikan jasmani tidak hanya yang tertera di atas sini saja, tetapi banyak manfaat yang akan kita dapatkan, kita rasakan ketika kita melakukan aktivitas jasmani. Manfaat yang kita rasakan tidak hanya saat sekarang, tetapi juga akan kita rasakan di kemudian hari atau tahun berikutnya jika kita selalu rutin melakukan aktivitas jasmani tersebut. Selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek fungsi dan peranan pendidikan jasmani. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek organik, yaitu seperti meningkatkan kekuatan atau jumlah tenaga maksimum sehingga dengan kita rutin melakukan kegiatan kebugaran jasmani, kekuatan yang terdapat pada otot akan terus meningkat seiring bertambahnya volume otot. Yang kedua yaitu aspek neuromuskular, yang mana meningkatkan keharmonisan antara saraf dan otot. Seperti yang kita ketahui, aktivitas kebugaran jasmani merupakan salah satu faktor terjadinya gerakan motorik, yang mana gerakan tersebut dirancang melalui sistem atau saraf-saraf yang terdapat pada otak, sehingga kebugaran jasmani juga dapat melatih saraf motorik pada anak. Yang ketiga, aspek perseptual, mengembangkan dominasi konsistensi dengan menggunakan kaki atau tangan saat melempar maupun menendang, sehingga kita dapat melatih keselarasan gerak antara anggota gerak atas dan anggota gerak bawah dengan cara melakukan aktivitas jasmani seperti bermain. Yang keempat, aspek kognitif, meningkatkan pemahaman tentang pemecahan masalah maupun perkembangan melalui gerakan. Bagaimana anak dengan cepat berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah atau kesulitan yang dihadapinya ketika sedang melakukan aktivitas gerak. Yang kelima, aspek sosial, mengembangkan sikap, kepribadian, dan nilai agar dapat berguna sebagai anggota masyarakat, sebagaimana kita sebagai guru mengajarkan kepada anak agar dapat berbaur di lingkungan masyarakat dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan di mana tempat kita berada. Yang keenam, aspek emosional seperti melepaskan ketegangan melalui aktivitas fisik, yang mana aktivitas fisik atau aktivitas jasmani dapat membantu seseorang yang mengalami depresi atau tekanan-tekanan yang dialaminya dengan cara berrekreasi atau melakukan petualangan dengan alam terbuka. Jadi, kesimpulannya, pendidikan jasmani di sekolah dasar merupakan sebuah kesenjangan yang terjadi yang bisa diperbaiki, dan kedudukan pendidikan jasmani sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan.
maka sekian penjelasan tentang materi PPT yang ada di belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.